Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, dan topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai dokumentasi keperawatan berbasis aplikasi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Smart Hospital yang ada di rumah sakit dewasa ini. Apa dokumentasi keperawatan berbasis aplikasi ini? Mari kita telusuri lebih lanjut. Sebagai pengantar bahwa penggunaan komputer dalam dokumentasi asuhan keperawatan sudah lama diperkenalkan, yaitu pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi aktivitas-aktivitas pengelolaan data dan informasi di bidang keperawatan, serta memunculkan istilah baru yang disebut informatika keperawatan. Apa itu informatika keperawatan? Informatika keperawatan merupakan integrasi ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan juga ilmu informasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam praktek keperawatan. Informasi keperawatan juga memfasilitasi integrasi data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan untuk mendukung pasien, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam pengambilan keputusan di semua peran-perannya. Sistem informasi keperawatan, sebagaimana catatan yang ada bahwa di Amerika, seorang perawat yang akan mengoperasikan sistem informasi keperawatan harus mendapat sertifikasi dari American Nurse Credential Center. Jadi seorang perawat ini tidak sembarangan, jadi harus mendapat sertifikasi dulu. Siapa yang boleh mengajukan sertifikasi? Mereka adalah sarjana keperawatan atau magister keperawatan yang menguasai informatika. Kualifikasinya berpraktek sebagai register nurse selama 2 tahun penuh. Kemudian mengikuti pendidikan berkelanjutan selama 30 jam di unit yang sudah menggunakan sistem informatika keperawatan itu. Mereka juga berpraktek selama minimal 2000 jam dalam keperawatan yang berhubungan dengan sistem informasi keperawatan, atau minimal menyelesaikan 12 semester kredit pembelajaran pada program sistem informasi keperawatan ini. Jadi memang tidak mudah bagi perawat untuk bisa mengoperasikan ini. Nah, kita masuk dalam software asuhan keperawatan. Software asuhan keperawatan adalah software yang mengandung sebuah program dengan menggunakan database management, berisi data-data pengkajian kesehatan seorang pasien, yang kemudian data-data tadi akan dikelompokkan dan dianalisa untuk dapat memunculkan diagnosa keperawatan. Dari diagnosa keperawatan nanti akan muncul perencanaan tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan oleh perawat. Kemudian dalam software asuhan keperawatan, di dalam mendokumentasikannya dari tindakan-tindakan yang tadi, perawat cukup mengacu pada intervensi yang telah tersedia. Sehingga ketika pemberian tindakan selesai dilakukan, perawat dapat melakukan evaluasi terhadap diagnosa yang ada. Software asuhan keperawatan ini akan menggunakan sistem database management yang diawali dengan format pengkajian bagi seluruh pasien yang masuk. Jadi pasien di awal itu akan lama proses pengkajiannya. Kemudian perawat akan memasukkan seluruh data dari hasil pengkajian yang dilakukan ke dalam format pengkajian yang ada di dalam komputer. Selanjutnya, dengan data yang masuk akan teranalisa seluruh diagnosa yang muncul beserta perencanaan tindakan keperawatannya. Ketika perawat melakukan tindakan, maka perawat akan mendokumentasikan tindakan yang di dalam komputer itu, sehingga semuanya akan tercatat rapi dan lengkap.
Nah, database yang dipakai, yang sebagaimana tadi disebutkan adalah dari beberapa data berikut ini. Ada dari NANDA, atau North American Nursing Diagnosis Associations, atau kemudian untuk tindakannya dari Nursing Intervention Classifications, dan untuk luarannya adalah menggunakan Nursing Outcome Classifications. Jadi tiga-tiganya ini dipakai. Kemudian hal yang penting juga dalam pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis aplikasi ini, bahwa yang pertama, tidak pernah mengungkapkan atau mengizinkan orang lain menggunakan PIN atau nomor identifikasi pribadi atau password dan menginformasikan kepada atasan langsung jika ada kecurigaan bahwa kode identifikasinya digunakan oleh orang lain, karena nanti akan merugikan kita sendiri. Yang kedua adalah mengubah password pada interval yang sering dan teratur. Tentu ini juga sesuai dengan kebijakan organisasi yang ada. Dan yang ketiga adalah memilih password yang unik. Dan Anda semua harus log off bila tidak menggunakan sistem atau ketika meninggalkan sistem. Sebagai studi kasus, saya akan menjelaskan sedikit tentang asuhan keperawatan pada software yang ini adalah open source di rumah sakit, namanya Kanza Hospital Management System. Ini contoh di rumah sakit Amal Sehat. Jadi Anda nanti tinggal masukkan ID, identification admin ya kalau di sini, dan Anda tentunya sesuai dengan username-nya, nanti diberikan password. Setelah password nanti akan muncul programnya ya, seperti ini, dan nanti tinggal dipilih tentang asuhan keperawatan. Kemudian ini contoh data penyakit, jadi ada kodenya, nama penyakitnya apa, ciri-cirinya, kemudian nanti ciri-ciri ini. Dari sini nanti akan muncul juga data kamar bahwa pasiennya dirawat di kelas berapa, di ruang apa, tempat tidur nomor berapa. Ini adalah data pasien yang tadi ketika dilakukan pengkajian, maka nanti semua data-data ini harus diisi, dan juga untuk nanti bisa mengetahui diagnosanya apa dan tindakan yang dilakukan. Kemudian apabila melakukan tindakan, maka semua tindakan baik berupa obat, bahan habis pakai nanti akan tercatat juga di sini, sehingga billing information systemnya sudah otomatis bisa digunakan. Seperti itu, dan ini contoh penggunaan obat ketika melakukan tindakan, maka nanti bisa langsung di-input sesuai dengan apa yang tertera di dalam komputer. Sebagai bahasan terakhir, bahwa kita akan diskusikan ini, syarat dan ketentuan apa saja bagi perawat di Indonesia agar asuhan keperawatannya sukses dilaksanakan sebagaimana tadi sudah dicontohkan di Amerika Serikat. Diskusi bisa kita lakukan saat video conference, dan jangan lupa untuk menuliskan pada kolom diskusi pada LMS yang tersedia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email ataupun WhatsApp yang tertera pada layar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.